Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dengan diizinkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Di petang hari ini juga para jemaah sekalian, kita bersyukur masih diberikan kenikmatan baik berupa kesehatan, nikmat iman, Islam, dan yang paling utama adalah nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Allahumma inna hadza iqbalul lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mukadimai atau kita sampaikan tentang hadis dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu majma'in. Kita sudah sampai pada hadis ini, yaitu hadis tentang berbicara tentang hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam setiap hati atau setiap diri manusia itu terdapat segumpal darah, namanya mudghah. Idza shalahat jasadu kullu, kalau segumpal darah ini baik, shalahat jasadu kullu, maka insyaallah seluruh komponen yang ada pada diri manusia itu juga pasti akan baik. Tapi wa na'udzubillah, wa idza fasadat, kalau segumpal darah ini buruk, fasadat jasadu kullu, maka juga bisa dipastikan seluruh komponen yang ada pada diri manusia itu, yang ada pada tubuh manusia itu pasti juga akan buruk. Dan mudghah ini para jamaah sekalian, segumpal darah ini digarisbawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa ya qalbu. Segumpal darah itu namanya hati. Nah, juga dikomentari oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengapa kita penting sekali membahas tentang hati ini para jamaah sekalian? Karena hati ini, kata Ibnu Qayyim, adalah wakal malik al-mutasyarrafi li junudi. Jadi hati itu raja, hati itu adalah panglima perang, diibaratkan seperti itu. Hati itu yang mengomando baik buruknya seseorang itu, tergantung bagaimana seseorang itu mampu atau tidak mengontrol hatinya.
Makanya perihal hati ini sampai dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia juga, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan turadun al-fitanu 'alal qulub, bahwasannya sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah-fitnah itu ditempelkan, dibenturkan gitu terhadap hati-hati manusia. Turadun al-fitanu 'alal qulub. Di sini Nabi melalui wahyunya yang beliau dapat tidak mengatakan fitnah itu terbentur dalam matanya atau dalam telinganya, dalam lisannya, tapi wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad bahwa fitnah-fitnah itu memang sengaja dibenturkan, ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati manusia. Sampai kalau fitnah itu sudah menempel dalam hati-hati manusia itu ibarat seperti tikar yang sedang dihelai. Ya. Tikar yang saling helai itu mengikat gitu ya. Saya sering bahasakan tikar kalau yang dianyam itu kan rekat sekali, Pak. Jadi satu dengan kesatuan rekat sekali. Dan itulah fitnah. Jadi memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditempelkan pada hati-hati manusia. Ka'arsilin urdan, dan kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah itu. Nah, para jamaah sekalian, masih dalam lanjutan hadis ini tentang mudghah, tentang hati tadi ini, dan juga hadis dari Hudzaifah tadi mengenai fitnah itu ditempelkan pada hati-hati manusia. Para ulama mengomentari fitnah ini ada dua ternyata. Dan ini juga kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ternyata fitnah yang dimaksud dalam hadis ini ditembakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati manusia itu ada dua, para jemaah sekalian. Yaitu fitnah syahwat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fitnah syubhat. Dan ini juga masih dalam topik pembahasan kita. Fitnah syahwat, para jemaah sekalian, saya hanya sedikit mereview saja untuk mengulang saja. Fitnah syahwat ini hampir-hampir gitu, bahkan mungkin tidak ada salah satu di antara kita yang tidak pernah terkena dengan namanya fitnah syahwat ini. Syahwat ini, para jamaah sekalian, atau nafsu ini memang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak minta kita menghilangkan nafsu itu, enggak. Tapi Allah hanya minta kita mengontrol nafsu itu. Dan juga fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini banyak sekali, tapi umumnya para ulama merincikan yang umumnya terjadi, yang menimpa pada umat Muhammad itu ada dua, ya, yaitu fitnah masalah fil akidah, syubhat fil akidah, dan fil muamalah, masalah muamalah, pada jemaah sekalian. Dari dua hati ini atau dua fitnah ini, para jemaah sekalian, ternyata ulama-ulama kita, ulama-ulama tazkiyatun nufus kita itu merincikan kalau dua fitnah ini mengenai hati-hati manusia itu dan manusia tidak pandai untuk mengontrolnya, maka bisa dipastikan seseorang itu akan yang terkena namanya penyakit. Dan penyakit ini kalau dalam bahasa Arab namanya sumumul qulub, racun-racun hati. Dan ini juga sudah sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi para ulama itu mengatakan bahwasanya racun hati ini ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Ini sering saya gaungkan pada jemaah sekalian. Kenapa? Karena banyak manusia itu nyemplung, sampai bahasa dalam hadis itu terjelungkup gitu ya, kesandung dan masuk dalam api neraka itu karena lisan, pada jemaah sekalian. Fudulul kalam ini sampai dibahasakan oleh sebagian ulama itu ya, agak ngeri-ngeri sedap gitu. Karena ulama, mubalik, ustadz gitu, khotib itu
tugasnya komunikasi para jemaah sekalian. Ya ini kayak saya ini ngomong terus, ngajak pada orang ma'ruf mungkar gitu ya. Karena keseringan ngomong, kadang lupa gitu, tergelincir dalam perkataan yang keliru, khilaf dalam berbicara. Makanya ulama mengatakan ini bahaya sekali fudulul kalam ini. Sampai ada ayat yang khusus turun tentang bahaya berlebihan berbicara ini. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu, bahasa saya Pak ya, kenapa kamu tidak mengerjakan sesuatu yang kamu katakan? Kita ini manusia para jemaah sekalian, punya nafsu, ingin berbicara gitu. Boleh kita berbicara gitu. Tapi yang jadi masalah manakala kita sudah terlanjur sering berbicara, banyak ngoceh seperti ini, tidak bisa mengontrol. Yang keluar itu nggak jelas lagi. Ini ma'ruf atau mungkar, ngajak kebaikan, atau malah mungkin kita tersandung pembicaraan ini ngajak orang itu malah menyesatkan. Dan kita juga manusia para jemaah sekalian, ada salah ada khilafnya. Banyak bicara, tidak bisa ngontrol, ternyata diucapkan itu sesuatu yang tidak manfaat. Nah ini bahaya sekali. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW mengukur kualitas keimanan seseorang itu sejauh mana seseorang itu pandai mengontrol pembicaraannya. Hadisnya cukup masyhur para jemaah sekalian dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu," lihat Pak bahasanya, yu'minu, siapa yang beriman billah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan tahu ada kehidupan akhirat para jemaah sekalian, punya orientasi akhirat, falyakul khairan. Maka Nabi mengukur kualitas orang itu beriman ataupun tidak, itu ternyata bagaimana seseorang itu mampu tidak berbicara yang baik. Kita lihat di sini para jemaah sekalian, Nabi tidak melarang kita untuk berbicara, tapi kita harus punya kontrol. Apa itu? Berbicara yang baik. Falyakul khairan, berbicara yang baik. Kalau kita tidak mampu para jemaah sekalian berbicara yang baik, bertutur kata yang baik, maka baru Nabi memerintahkan auliyasmut, diam. Diam ini para jemaah sekalian itu iman. Kalau antum para jemaah sekalian punya kesempatan ngomong, punya kesempatan berbicara gitu ya, tapi ternyata antum pikir kalau saya bicara ini manfaat atau mudarat, dan antum renungkan ternyata banyak mudarat yang lebih baik saya diam. Nah itu iman para jemaah sekalian. Coba bayangkan berapa banyak orang-orang di luaran sana yang punya kepentingan untuk berbicara, apalagi pejabat-pejabat publik misalkan gitu ya, dan negara ini bisa jadi gonjang-ganjing, jadi isu nasional. Coba perhatikan, pasti ada salah satu pejabatnya tergelincir dalam pembicaraan. Nggak tahu itu pembicaraan itu antara fulan dengan fulan yang lain itu tidak sinkron. Pembicaraannya bisa membuat gaduh satu negara. Banyak kita jumpai para jemaah sekalian. Dan semua itu disebabkan karena lisan, tidak pandainya mengontrol lisan itu. Maka jelas di sini Nabi mengatakan kontrol kita dalam fitnah syahwat ini, dalam fitnah nafsu ini, kita harus waspada. Maka dengan cara kita mengontrolnya, sedikit berbicara dan berbicara dengan perbicaraan yang baik. Kalaupun kita tidak mampu para jemaah sekalian, auliyasmut, maka diam. Diam itu sejengkal menyelamatkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang fudulul kalam ini, tentang banyak berbicara ini para jemaah sekalian, itu juga diukur oleh Allah Subhanahu wa taala
tentang kualitas takwa. Kalau tadi Nabi itu mengukur keimanan, Pak ya. Nah, sekarang ini Allah melihat ketakwaan seseorang itu sejauh mana seseorang itu mampu berbicara yang baik, berbicara yang lurus. Kita perhatikan di dalam surat Al-Ahzab itu di ayat yang terakhir, di ayat yang 70 dan 71, dan ini sering digaungkan, sering dibacakan oleh khotib-khotib Jumat, dan ini juga salah satu takwa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat yang pertama dalam ayat takwa yang pertama. Ayat yang kedua, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha min hadza. Dia dalam surat An-Nisa ayat pertama itu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Di takwa yang kedua itu, dalam 3 wasiat takwa yang Nabi itu, takwa yang kedua mengatakan untuk kita diperintahkan senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Baru yang ketiga para jemaah sekalian dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, hawaqulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan kalimat yang benar, kalimat yang lurus, kalimat yang tidak ada dusta di antara kita. Jadi ternyata Allah itu para jemaah sekalian mengukur takwanya orang itu di ayat yang ketiga, takwa ini yang sering kita dengar dalam khotib-khotib Jumat gitu ya. Allah nggak bicara lagi bagaimana kita sujud dalam sholat. Allah nggak mengukur lagi bagaimana ketakwaan kita itu bermuamalah, berinfak, bersedekah gitu. Tidak. Tapi ternyata Allah mengukur di takwa yang ketiga itu sejauh mana kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengontrol tentang lisan ini para jemaah sekalian, berbicara yang benar, berbicara yang tidak ada dusta di antara kita. Nah, para jemaah sekalian, saya jadi merenung akhirnya tentang fudulul kalam ini, berlebihan dalam berbicara. Saya sering menyampaikan ini pada jemaah sekalian. Coba kalau kita renungkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita dalam keseharian kita para jemaah sekalian, itu bukan karena sesuatu mungkin perebutan harta, pekerjaan, ataupun tentang jabatan, tapi mungkin rata-rata disebabkan karena lisan ini para jemaah sekalian. Coba antum perhatikan, Pak, kalau di rumah tangga itu suami ribut dengan istri itu bukan karena suaminya pelit, medit gitu Pak, kikir, ya Pak ya, tidak mau mengeluarkan uang belanja, enggak. Atau mungkin suaminya jadi petinju Pak, suka mukul istrinya, juga bukan para jemaah sekalian. Tapi rata-rata disebabkan karena komunikasi yang kurang baik. Nah, coba antum perhatikan pada jemaah sekalian. Suami istri ketersinggungan itu karena lisan rata-rata. Suami capek, pulang kerja seharian, ada mungkin perbuatan istri yang sedikit tidak mengenakan, ngomongnya keliru, suami tersinggung, ribut jadinya. Kita nih Pak, berjamaah ini, ya, saling berjamaah, ngaminkan imamnya bareng, rukuk bareng, sujud bareng, salam juga bareng, sekali waktu Pak, bisa pecah, ribut, itu karena komunikasi, tergelinciran lisan. Banyak Pak kita perhatikan, apa? Banyak sekali, adu domba, namimah, ya, menghunjing, fitnah, menghujat, apalagi berbagai macam, dan semua itu karena lisan pada jemaah sekalian. Fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Kita kembali lagi, Allah mengatakan fitnah itu, fitnah syahwat ini, Allah tidak minta kita menghilangkan syahwat itu tadi. Sengaja memang syahwat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita eksis di muka bumi ini.
tapi ingat harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol, kayak tadi Pak, bercanda berlebihan, tersinggung, ribut jadi. Suami istri saling tuntut menuntut sampai pengadilan, berawal dari lisan. Coba kalau kita buka tafsir dalam surat An-Nur itu Pak, tentang Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah karena berselingkuh sampai berzina wa naudzubillah. Itu kalau kita baca dari tafsir surat An-Nur ayat 11, 12, 13, 14, fitnah itu bukan karena telinga, tapi fitnah itu diawali dari lisan para jemaah sekalian. Dan fitnah itu para jemaah sekalian pasti ujung-ujungnya, mau awal maupun akhir, itu semua pasti diawali karena lisan para jemaah sekalian. Makanya sampai kalau tadi iman sudah diukur oleh Nabi, ternyata juga sejauh mana seseorang itu berbicara. Takwa juga sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, juga lagi-lagi sejauh mana seseorang itu mampu berbicara yang baik. Sampai yang ketiga para jemaah sekalian, tingkatan paling rendah, baiknya Islam seseorang itu, Islamnya kita ini Pak, juga diukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min husnil Islam al-mar'u tarku ma la yakni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda baiknya Islamnya seseorang itu adalah sejauh mana seseorang itu mampu mengontrol dirinya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya akhi, berapa banyak Pak di antara kita itu, apalagi nanti ini Pak, ini sudah kita di penghujung tahun ini, tahun Masehi, kurang dari 3-4 hari lagi, nggak sampai mungkin kita akan berganti tahun. Orang banyak sudah banyak mempersiapkan diri untuk euforia, melewatkan malam pergantian tahun yang sejatinya bukan tahun baru kita, menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk tidak tidur di malam hari sampai esok pagi untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ngobrol, bicara, bersenang-senang, bernyanyi, ya Pak ya. Sebentar lagi kita akan saksikan para jemaah sekalian. Semua disebabkan karena lisan para jemaah sekalian dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup tentang fudulul kalam ini, tentang berlebihan dalam berbicara ini, tentang salah satu hadis Nabi. Hadis ini cukup panjang sebetulnya. Hadis ini tentang sahabat kita yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ajma'in. Mu'adz ini Pak ingin diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Beliau ingin privat khusus. Kalau bahasa saya itu les Pak, les secara khusus gitu ya. Kursus pada Nabi secara khusus ya, privat. Jadi Mu'adz ini Pak, kalau dalam hadis itu dijuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai faqih ummati. Mu'adz itu faqih ummati, itu maksudnya umatnya Muhammad ini, dari generasi para sahabat juga, yang paling faqih, paling faham tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Halal haramnya Allah beliau sangat faham sekali Mu'adz ini. Suatu ketika Nabi ingin mengutus beliau, dan beliau ingin juga ditraining dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berangkat ya Rasulullah, coba saya ingin dulu kursus gitu ya, kalau bahasa kita itu. Dalam hadis ini dia mengatakan pagi ketemu siang, ketemu sore, malam terus sampai tiba waktunya. Seakan-akan ilmunya ini sudah gelontok dalam otaknya Mu'adz itu. Beliau menanyakan apa itu iman, apa itu Islam, ya Rasulullah, bagaimana sholat yang benar, bagaimana ya berhaji yang benar gitu ya. Sudah diserap semua para jamaah ilmu itu. Tiba waktunya Mu'adz mau berangkat untuk berdakwah ke negeri Yaman, jadi duta beliau mensyiarkan agama Islam ini. Ketika Mu'adz mau berangkat para jamaah sekalian, Nabi SAW kembali bertanya, balik bertanya. Kalau tadi Mu'adz yang tanya, sekarang giliran Nabi yang bertanya. Ya Mu'adz, ala akhbiruka bima laki dzalika kulli. Ya Mu'adz,
mau ndak aku tunjukkan satu perkara, satu hal ini kalau kamu pegang, insya Allah kamu akan menguasai apa yang kamu tanyakan tadi. Jadi maksudnya Nabi ingin mengisyaratkan teman-teman sekalian, kalau kamu Mu'ad pegang satu perkara ini, insya Allah kamu akan baik Islammu, dan Islammu juga akan terjaga, termasuk Islam kita ini para teman sekalian. Dijawab oleh Mu'ad, qultu bala ya Rasulullah, saya mau itu. Apa itu? Kata Mu'ad. Dijawab oleh Rasulullah SAW, Nabi Pak mengangkat tangannya, tangan Nabi diangkat, set, mengisyaratkan sambil menunjuk ataupun memegang lidahnya. Kufa alaika hada, jaga ini Mu'ad. Jadi menunjukkan, jaga ini Mu'ad. Mu'ad bingung para jamaah sekalian. Ya Rasulullah, apa hubungannya baiknya Islamnya seseorang itu dengan urusan lisan ini? Lah kok aneh? Mu'ad tuh bingung Pak, bertanya-tanya. Kok aneh sekali? Baiknya Islam itu kok tergantung bagaimana kita menjaga lisan gitu. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Mu'ad, sakilat ya umuk. Kalau bahasa saya Pak, aduh Mu'ad, kasihan sekali ibumu melahirkanmu itu. Semoga ibumu disayang ya Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, kesimpulan hadis ini. Dalam akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa hal yakubun nas, tidaklah kau perhatikan yang muat, kebanyakan kita ini manusia finnar, masuk dalam api neraka, nyemplung dalam api neraka, ala wujuhim illa hal soal sinatihim, disebabkan karena ini tergelincirnya seseorang itu dalam pembicaraan, illa hal soal sinatihim, karena lisan ini para jemaah sekalian. Maka dalam hadis ini para jemaah sekalian kita dapat pahami, ternyata memang kalau kita perhatikan orang yang baik Islamnya itu, iman, takwa, Islamnya baiknya orang itu, kita perhatikan bagaimana dalam dia bertutur kata. Orang Pak kalau nggak banyak bicara gitu. Tentu bicara yang tidak manfaat ya para jemaah sekalian ya. Orang banyak bicara dalam hal yang tidak ada manfaat, pasti dalam agamanya ada sesuatu yang nggak beres di situ. Pasti itu para jemaah sekalian. Orang mungkin baru datang, salam tidak, sudah ngoceh. Wah ini ada yang salah dalam agamanya berarti. Tapi kalau orang para jemaah sekalian tidak banyak bicara, benar-benar mengontrol pembicaraan gitu, apalagi dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang manfaat pun dia kontrol gitu, apalagi tidak dia manfaatkan, maka ditinggalkan, maka insya Allah Islamnya pasti akan baik para jemaah sekalian. Dia sibukkan lisan ini, pemberian lisan ini para jemaah sekalian untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para jemaah sekalian dalam hadis juga setidaknya para jemaah sekalian hanya ada 3 permasalahan tentang lisan ini. Kalau di negara kita Pak, dalam hukum itu ada istilahnya delik hukum. 3 hal ini yang nanti tidak akan punya delik hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikorek-korek oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ilal bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa dzikrullah. Jadi kalau nanti kita itu banyak berucap ini Pak, tapi untuk 3 hal ini insya Allah kita aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilal bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ini sudah menjadi kewajiban kita para jemaah sekalian, ngajak kebaikan. Orang itu terima enggak terima sudah, nanti kita ngajak dalam kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, ada kemungkaran kita cegah semampu kita. Karena kalau kita tahu ada kemungkaran terus kita diam, tidak boleh, kita juga pasti akan dosa. Serta yang ketiga adalah dzikrullah. Senantiasa Pak, lisan ini kita gunakan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini para jemaah sekalian, kalau kita baca dengan khusyuk, dengan tenang, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka ala bidzikrillah tatma'innul qulub, akan menenteramkan hati dan menyejukkan hati para jemaah sekalian. Itu racun hati yang pertama, tentang fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Sekarang racun hati yang kedua para jemaah sekalian. Setelah tadi fudulul kalam, berlebihan atau banyak berbicara, maka yang kedua adalah fudulul ta'am,
Racun hati yang kedua ini para jemaah sekalian adalah berlebihan dalam makan. Banyak makan. Ustaz kok aneh, makan nggak boleh? Boleh Pak, boleh. Bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia. Coba untuk perintah makan ini Pak, Allah tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu khusus untuk orang-orang beriman, enggak. Tapi Allah menggunakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Muslim, kafir, boleh makan, silakan makan. Apa Pak lanjutan ayatnya? Kullu, makanlah. Mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang ada di muka bumi ini, yang penting sifatnya halal, bahannya halal, makan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengontrol. Lagi-lagi ini fitnah syahwat. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengontrol. Jangan berlebihan dalam makan. Bagaimana cara kontrolnya kita supaya tidak berlebihan dalam makan ini, dan juga bagaimana cara kita mengontrol tentang makan ini? Lanjutan ayat ini. Halalan thayyibah. Halal Pak, dan juga baik. Halal saja nggak baik juga nggak boleh. Ataupun kebalikannya, baik tapi nggak halal, ini juga nggak boleh. Makanya saya sering bahasakan para jemaah sekalian dalam kajian-kajian seperti ini, Tazkiyatun Nufus, apalagi tentang membahas Sumumul Qulub ini, racun hati ini, apalagi racun hati yang kedua ini, saya sering bahasakan untuk antum Pak yang sudah 50, 60 tahun ke atas gitu, harus ingat punya sensitivitas kolesterol yang tinggi. Saya sendiri Pak, itu sudah ada kolesterol Pak. Saya kalau sudah terlalu banyak makan gorengan gitu, sakit ini kepala. Banyak makan, saya tuh sering makan kayak makan kulit gitu Pak. Sudah sampai puncaknya sakit. Maka ya seperti antum tadi para jemaah sekalian, kalau punya riwayat kolesterol, asam urat yang tinggi, makan gorengan itu Pak ya, ambil satu Pak, jangan berlebihan, 2, apalagi sampai 3 Pak, jangan. Ini termasuk bagaimana kita mengontrol diri dalam perihal makan. Dan kita juga harus ingat, bukan hanya sekedar halal tapi juga baik, harus seimbang gitu. Kalau cuma hanya sekedar baik tapi nggak halal Pak, wah ya repot juga, nggak boleh. Saya diajak Pak, teman saya orang kafir itu ya, orang non muslim gitu ya, kamu sayang ya, tidak boleh dalam agamamu makan babi gitu. Kenapa saya bilang gitu? Oh babi itu enak sekali dagingnya, dia bilang. Coba sesekali makan, tapi sayang tidak boleh dalam agamamu. Itu Pak, itu sudah haram itu ya, campur syubhat tadi. Wah, ini enak kata dagingnya itu, tapi sayang haram. Nah ini syubhat Pak. Itu saya ngalami sendiri Pak jemaah sekalian. Saya juga diinfokan gitu ya oleh beberapa teman saya yang lain yang memang juga non muslim itu ya, orang kafir itu, dia mengatakan memang enak dagingnya gitu. Ya itu tadi saya katakan, baik mungkin gitu ya, tapi nggak halal, ya ini nggak boleh Pak. Atau mungkin cara mendapatkannya dari keharaman, ya ini tidak boleh juga para jemaah sekalian. Maka harus seimbang, halal juga thayyib, baik kan begitu. Karena banyak diantara kita juga para jemaah sekalian itu kalau berlebihan dalam makan itu akan banyak sebab yang muncul, akan banyak terjadi permasalahan. Disebabkan awal karena berlebihan makan ini para jemaah sekalian. Orang kalau banyak makan itu, pertama jadi kenyang Pak. Kalau sudah kekenyangan, ujung-ujungnya apa para jemaah sekalian? Malas, ngantuk, malas, ngantuk. Makanya kita tidak dianjurkan kalau sudah melewati jam 9 malam, di atas jam 9 malam itu Pak, tidak dianjurkan untuk makan. Kenapa? Perutnya akan jadi penuh Pak. Malas, ngantuk, subuh lewat akhirnya. Jadi sangat sekali kita tidak dianjurkan pada jemaah sekalian. Orang kalau banyak makan itu malas, ngantuk. Ujung-ujungnya apa? Malas beribadah. Ya Pak, malas beribadah.
Minimal Pak, menunda kita. Wes nanti ayo apa maneh habis maghrib Pak mau makan. Maghrib makan, belum sholat isya misalkan gitu. Kita nggak bicara makanan sudah dihidangkan, ini hadis tersendiri lagi para jemaah sekalian. Tapi kita bicara bagaimana orang memang sudah niat, wes saya nanti habis maghrib tak makan gitu ya. Tak makan sampai kenyang. Males akhirnya beribadah. Wah isya itu hadis Nabi itu diakhirkan. Waduh falsafahnya keluar semua para jemaah sekalian. Wes nanti diakhirkan sampai malam, ngantuk, bablas nggak jadi sholat isya akhirnya. Sampai subuh. Ya Pak ya. Rata-rata seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk mengontrol. Sampai dalam hadis yang lain para jamaah sekalian. Memang hadis ini khusus Pak ya, membicarakan masalah kewaspadaan kita dalam makan. Ada sebuah hadis para jamaah sekalian, di sini dikatakan dalam tubuh manusia ini Pak, sepertiganya itu memang untuk makan Pak. Ini afdolnya, sudah paling pasnya saja. Jadi jangan berlebihan, sepertiganya untuk makan, sepertiganya lagi untuk kita minum para jamaah sekalian, sepertiga lagi Pak untuk kita bernafas. Hidup ini Pak, kita juga harus ada keringanan, sehingga apa? Pas Pak, ya, seimbang. Waktunya makan, waktunya ibadah. Kalau berlebihan makan, ibadah nggak jalan. Tapi kalau kita fokus ibadah saja para jemaah sekalian, tidak makan juga tidak boleh para jemaah sekalian. Kelebihan lainnya Pak, kalau kita banyak makan itu tadi selain malas, ngantuk itu ya, orang kira banyak tidur Pak. Orang banyak makan, banyak tidur itu yumitul qulub, ngeraskan hati Pak. Orang sudah banyak tidur, banyak makan tuh jadi keras Pak hatinya. Tidak punya sensitivitas dalam hidup ini, tidak peka Pak. Tetangga sebelah ada apa, kesusahan apa, tidak peka Pak. Jarno ya. Apa mana wong kafir, biarkan aja, tidak boleh Pak. Maka harus seimbang hidup ini. Ini wujud kontrol yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengontrol tentang perihal makan Pak. Ini jangan diremehkan, ini termasuk dalam sumul qulub, racun hati yang kedua, fudhulu ta'am, berlebihan dalam makan. Itu racun hati yang kedua teman-teman sekalian. Yang ketiga, mudah-mudahan cukup waktunya. Racun hati yang ketiga adalah fudhulu nadhar, berlebihan dalam melihat. Nadhar, melihat. Ini lebih aneh lagi. Ustaz, kok nggak boleh berlebihan dalam melihat ya? Allah kan kasih mata pada kita ini untuk melihat. Naam ya. Tapi kita harus waspada pada mas sekalian. Dari dua mata ini juga banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata ini para jemaah sekalian, kita harus waspadai, kita harus sadari. Dari mata ini awal kita berfantasi, Pak. Membayangkan sesuatu yang Allah haramkan. Apa yang kita lihat itu bisa menjadi indah dalam pandangan kita para jemaah sekalian. Sampai dari mata ini juga para jemaah sekalian, kita bisa terkena yang namanya penyakit ain. Itu sihir, Pak, sihir mata ya. Ain ini, Pak, itu bukan hanya sebatas kita disihir oleh orang, tapi kalau kita berlebihan dalam melihat sesuatu, Pak, apalagi yang itu Allah haramkan, auratnya wanita kita lihat, Pak, berlebihan gitu. Itu jadi penyakit para jemaah sekalian. Maka sampai ada hadis dari sahabat yang mulia Amir bin Rabi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi may yujibuhu fal yuqrabuhu fa innal ainil haq. Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, kalau kita melihat, Pak, sesuatu objek benda itu yang indah sekali gitu, Pak ya, kita harus waspada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ada pada dirinya ataupun pada saudaranya, Pak. Kalau dari kita mungkin kita berbangga diri, Pak ya.
Kalau dari saudara kita mungkin punya harta baru Pak, punya mobil baru, ya. Lalu lebih ekstrim lagi Pak, punya istri baru. Wah, istri Cik Ayu nih, cantik sekali. Berlebihan Pak dalam melihat, ini bahaya. Awas. Yujibuhu falyurahu fa inal ainil haq. Kalian harus perhatikan. Maka lebih baik kalian doakan. Karena kalau tidak, sesungguhnya penyakit ain itu hak, nyata adanya. Nah, penyakit ain ini para jamaah sekalian, sebab awal seseorang itu bisa terkena sihir. Ain ini Pak, salah satu penyakit ataupun sihir itu medianya adalah mata Pak. Mata ini. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan mata ini Pak, itu salah satu cucu cicit-cicitnya, ya Pak, cucu cicit-cicitnya, panahnya anak cucu cicitnya iblis. Jadi syaitan itu Pak, itu bisa masuk lewat mata ini. Hati-hati. Antum kalau senang lihat sesuatu itu Pak, apalagi yang Allah haramkan, yaitu iblis sudah masuk dalam mata panjenengan. Itu benar Pak. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita anggap itu indah Pak, indah sekali kita lihat, baik itu pada diri kita, saudara kita doakan Pak, kita mohon kebaikan, kita doakan semoga mendapat keberkahan. Karena dari situlah kita secara tidak langsung meminta perlindungan, fasta'id billah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, boleh kita melihat, tapi lihat yang Allah halalkan Pak, jangan yang Allah haramkan. Makanya tadi hadis yang kita kaji Pak, kita lanjutkan hadis ini tadi. Idza sholahat jasadu kullu Pak. Kalau kita mampu mengontrol hati ini, sholat jasadu kullu, insyaallah hati ini juga pasti akan baik Pak secara keseluruhan. Tapi wa naudzubillah, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau kita tidak mampu mengontrol segumpal darah ini, hati ini, maka semuanya pasti akan jadi liar Pak. Mata akan jadi liar. Wes tidak peduli itu istrinya orang kita lihat, tidak pakai tutup aurat dilihat. Apalagi Pak, ini Pak, HP ini semakin canggih Pak sekarang ya. Mungkin kita nggak berniat gitu membuka sesuatu gitu, tapi namanya mereka ini Pak, orang-orang di luar kita, buatan orang-orang kafir Pak. Berbagai cara supaya apa caranya umat Islam itu kena dosa Pak. Nggak tahu itu lewat iklan, kita nggak berniat Pak ya. Mustahil kalau antum mungkin Pak yang punya HP, apalagi sekarang smartphone ini yang canggih-canggih Pak, HP pintar itu, pasti Pak yang ada sambungan internetnya, pasti akan muncul tampilan-tampilan yang tidak pantas Pak. Sehebat apapun para jamaah sekalian, pemerintah kita menutup akses situs-situs yang diharamkan Pak, tetap Pak upaya-upaya mereka itu nyata, dan itu salah satu Pak ikhtiarnya iblis dalam merusak akidah dan din agama kita ini para jamaah sekalian. Maka ya akhi, kontrol Pak, jangan berlebihan dalam memandang. Maka sampai lebih saklek lagi Pak ya, lebih tegas lagi. Maka dalam agama kita yang laki-laki itu tidak boleh Pak, yang bukan mahramnya melihat lawan jenisnya itu. Tundukkan pandangan pada yang sekalian, jangan memandang secara langsung. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah kita memandang pada yang sekalian. Itu yang ketiga, fudulun nazar, berlebihan dalam melihat pada yang sekalian. Itu 3 racun hati para jemaah sekalian. Saya kasih kesempatan dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin kita diskusikan para jemaah sekalian sebelum kita lanjutkan di racun hati yang keempat, yaitu tentang fudul muqallaqah, berlebihan dalam bergaul Pak. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan mungkin Pak, atau kita diskusikan. Oh habis ternyata. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Mungkin ada pengalaman yang mungkin kita bicarakan kepada yang sekalian. Baik, cukup ya Pak ya. Kita masih baru sampai di racun hati yang ketiga. Setelah kita membahas tentang fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul nadhar, setelah itu kita belum sampai membahas fudulul muqallaqah, yaitu racun hati yang keempat para jemaah sekalian. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan senantiasa kita meminta perlindungan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa berada dalam kesucian, dan sehingga nanti para jemaah sekalian manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaumul yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kita benar-benar para jemaah sekalian menghadap Allah di mana nanti tidak berguna lagi harta, anak, tapi yang berguna hanya adalah illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.